Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Meni Nugroho. Ketua DPR RI Bambang Susatyo mendesak aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK segera menindaklanjuti temuan BPK yang mengindikasikan kerugian negara pada kasus PT Pelindo II sebesar 1,86 triliun rupiah. Ketua BPK RI Murmahadi Surya menyampaikan hasil audit investigasi kasus PT Pelindo II kepada pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta baru-baru ini. Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengapresiasi kinerja BPK yang telah melakukan pemeriksaan investigatif dalam menemukan kerugian negara. Sesuai dengan perintah undang-undang, aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan negara. Bambang meminta Komisi 3, 6, dan 11 DPR RI ikut serta mengawasi jalannya kasus korupsi di Pelindo II. Sebetulnya tanpa menunggu audit tuntas, kan sudah ada kerugian negara yang sudah ditemukan nyata. Nah, itu bisa ditindaklanjuti. Nah, nanti kan bisa berkesinambungan. 40 hari yang dijanjikan oleh BPK, saya yakin itu bisa terpenuhi, bahkan mungkin lebih cepat karena hanya minta menunggu pendapat ahli. Dan selanjutnya kita memberikan apresiasi kepada Pansus dan kita berharap Pansus sebelum tutup masa sidang ini sudah bisa melaporkan. Ketua Panitia Khusus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan Pansus Pelindo II telah melaporkan hasil kerjanya kepada KPK dalam kasus Jakarta International Container Terminal atau GICT, negara dirugikan sebesar 4 triliun rupiah. Namun, masih ada hasil audit BPK yang harus segera diselesaikan, yakni pemeriksaan terhadap pembangunan terminal Peti Kemas Kalibaru Utara dengan nilai kontrak 11,3 triliun rupiah. Rieke mendesak KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang telah merugikan keuangan negara. Dengan adanya audit investigasi dari BPK, membuat hasil kerja Pansus Pelindo II semakin lengkap. Kemudian yang Koja tadi disampaikan, indikasi kerugian negara 1,86 triliun, untuk global bond indikasi kerugian 539 miliar. Ya, dan kita menunggu satu lagi itu tentang pembangunan Kalibaru yang nilai pembangunannya kurang lebih 11, sekian triliun. Hilman dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI meminta seluruh perusahaan yang berdomisili di Indonesia untuk mendaftarkan para karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena hal itu merupakan kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Ditemui usai menggelar rapat dengan Gubernur Kepulauan Riau di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Zulfikar Ahmad mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan dalam mengurus asuransi atau tunjangan hari tua bagi para pekerja. Pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif terkait BPJS Ketenagakerjaan dengan mendorong masyarakat untuk menjadi peserta asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat hal tersebut sangat penting untuk jaminan kecelakaan, jaminan kematian, maupun jaminan usia tua. Gubernur tidak lepas tangan, artinya membuat satu regulasi, membuat suatu keputusan gitu, yaitu bisa keputusan gubernur atau perda sendiri membuatnya untuk bisa menarik mereka-mereka yang bekerja di perusahaan, baik kerja bukan perusahaan tetapi kerja sebagai mitra. Anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Iqbal meminta kepada seluruh perusahaan untuk menaati aturan yang ada. Jika perusahaan tidak menjalankan aturan tersebut, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi seperti teguran tertulis hingga mendapatkan denda. Iqbal meminta kepada pihak penegak hukum untuk menindak atau memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak taat hukum dalam memberikan jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Aplikasi online yang melibatkan para pekerja, meskipun itu menurut informasi yang kita terima bahwasannya para pemilik online itu menganggap bahwasannya itu merupakan kemitraan. Berdasarkan undang-undang BPJS itu jelas bahwa setiap pekerja itu
diharuskan untuk masuk BPJS Ketenagakerjaan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Terkait pengenaan pajak sebesar 5% kepada jamaah haji Indonesia, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah untuk terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, dengan harapan pemerintah Arab Saudi menunda keputusan tersebut. Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher menjelaskan, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak tersebut merupakan tanggung jawab jemaah haji. Namun, hingga saat ini, ketentuan tersebut masih menjadi pembahasan oleh DPR RI bersama pemerintah. Ali berharap dana abadi umat dapat menjadi solusi untuk membayar pajak atas ibadah haji. Dengan harapan dana tersebut dapat meringankan beban biaya jemaah haji. Ia juga berharap pemerintah terus melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan kembali keputusan untuk mengenakan pajak kepada jemaah haji Indonesia. Dikaitkan dengan dana yang sudah ada, yang terakumulasi dalam dana haji sekarang, kurang lebih sekitar 101 triliun yang dibolehkan oleh undang-undang hanya bisa digunakan untuk investasi kurang lebih sekitar 80 triliun. Maka apakah PPN itu dikenakan kepada pemerintah dalam hal ini dibebankan pada dana alokasi umat yang sudah ada? Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad Fauzan menilai pengenaan pajak haji sebesar 5% merupakan kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam mengatur penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Ahmad menegaskan, Komisi 8 DPR RI dan pemerintah terus berupaya untuk meringankan beban biaya yang ditanggung jemaah, seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi serta melalui optimalisasi dana abadi umat yang ada. Nah, kalau pemerintah bisa menanggulangi dari dana abadi umat atau dana apa yang ada yang sudah terkumpul di pemerintah, ya saya mengucapkan syukur karena saya mewakili rakyat jamaah Indonesia, ya kan. Helmi Darmawan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.